Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas paralel 1 yang beranggotakan saya Hazimatul Hasna dengan NIM G4097. Saya Sasa Firdevina dengan NIM G4013. Saya Rangga Bayu Saputra dengan NIM G4033. Saya Dagna Bayanaka Atmaja dengan NIM G4083. Saya Alia Rahmasari Dewi dengan NIM G4043. Saya Abda Buhaina dengan NIM G4071. Kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana yang dapat menjelaskan mekanisme hukum termodinamika 2. Percobaan ini sangat mudah teman-teman, bahkan bisa dilakukan di rumah karena hanya menggunakan Es batu, Sendok dan air panas. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke percobaan, kita perlu tahu dulu nih, kira-kira apa sih hukum termodinamika 2 itu? wah apa tuh? Teman-teman, hukum termodinamika 2 adalah hukum yang menjelaskan bahwa panas akan selalu mengalir dari benda dengan suhu yang lebih tinggi kepada benda dengan suhu yang lebih rendah. Dan proses ini terjadi secara alami teman-teman, tanpa ada usaha tambahan. Secara tidak langsung, ketika ada dua benda yang bersentuhan, maka benda dengan suhu yang lebih tinggi akan mengalirkan panas pada benda dengan suhu yang lebih rendah. Dan hukum ini juga menjelaskan bagaimana sih proses es batu yang mencair dan juga air panas yang mendingin dengan sendirinya. Untuk lebih jelas, yuk cek videonya. Pada percobaan hukum termodinamika 2, terdapat 2 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, mencelupkan sendok ke air panas, lalu mencelupkannya ke es batu. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang akan digunakan adalah es batu, air panas, dan juga sendok. Pertama-tama, pegang sendok seperti biasa, lalu celupkan sendok ke dalam air panas selama beberapa detik. Setelah itu, kita periksa suhu dengan memegangnya dengan tangan. Sendok akan terasa lebih hangat. Tahap selanjutnya, kita masukkan sendok ke dalam es batu selama beberapa detik. Setelah itu, cek juga suhunya menggunakan tangan. Sendok akan terasa dingin. Air panas memiliki energi panas yang lebih tinggi dibandingkan sendok, sehingga molekul-molekul air bergerak jauh lebih cepat. Ketika sendok bersentuhan dengan air panas, energi panas ini mengalir dari molekul-molekul air ke molekul-molekul logam pada sendok. Karena logam adalah konduktor panas yang baik, panas yang diterima pada ujung sendok akan bergerak menuju bagian sendok lainnya, termasuk bagian yang kita pegang. Itulah sebabnya sendok terasa lebih hangat. Proses ini membuktikan arah alami perpindahan panas, yaitu dari benda yang lebih panas menuju benda yang lebih dingin. Ketika sendok menyentuh es batu, kali ini terjadi proses sebaliknya. Sendok yang awalnya bersuhu lebih tinggi daripada es batu akan mengalirkan suhu panas menuju es batu. Akibatnya, sendok akan kehilangan panas dan memiliki suhu lebih dingin. Sementara itu, es batu yang menerima panas perlahan-lahan mulai mencair. Perhatikan tidak ada energi panas yang mengalir dari es batu menuju sendok. Hal ini terjadi karena es batu memiliki energi panas lebih rendah dibandingkan sendok. Dari 2 percobaan kecil tadi, kita dapat melihat bahwa panas selalu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Proses perpindahan panas dapat terjadi dengan sendirinya tanpa ada energi luar. Panas tidak dapat berpindah dari benda dingin ke benda panas dengan sendirinya. Untuk melakukan hal tersebut dapat digunakan alat seperti kulkas atau mesin pendingin yang membutuhkan aliran listrik. Dari percobaan menggunakan sendok, air panas, dan es batu, kita dapat melihat dengan jelas teman-teman perpindahan panas itu. Nah, ketika sendok dipanaskan dengan air panas,
maka panas dari air panas akan mengalir menuju ke sendok. Nah, dan ketika sendok didinginkan, maka panas dari sendok tadi akan mengalir ke es. Nah, ini sesuai dengan hukum termodinamika 2 yang dimana suhu yang lebih tinggi akan berpindah kepada suhu yang lebih rendah.